Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, back again dengan saya, Ulan, Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita balik lagi nih ngebahas tentang piutang dari mata kuliah akuntansi dasar. Kita sudah masuk ke part yang keempat ya. Oke, kita akan membahas mengenai penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini ada dua metode. Yang pertama, penghapusan dengan cara metode cadangan kerugian piutang. Tadi di part-part yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menuliskan atau menjurnal cadangan kerugian piutang. Jadi ini baru alokasi pun juga sudah kita cadangkan. Sedangkan kalau metode yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Jadi kalau metode penghapusan langsung itu maksudnya ini hanya akan dijurnal pada saat benar-benar sudah terbukti dan diperoleh kepastian sudah terkonfirmasi bahwa perusahaan yang ngutang ke kita itu benar-benar nggak bisa bayar utangnya. Jadi benar-benar harus kita hapuskan piutangnya. Karena apa? Ya bisa jadi karena mereka memang pailit alias broke up alias eh, ini ya bangkrut. Nah, atau mungkin juga ada sebab lain karena memang benar-benar utangnya itu udah diupayakan bagaimanapun juga nggak kebayar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi demi kemaslahatan bersama dan kewarasan bersama ya sebaiknya dihapuskan piutangnya gitu. Tapi kalau yang metode kedua ini, kalau benar-benar sudah dapat konfirmasi. Sedangkan kalau metode yang di atasnya atau metode cadangan kerugian piutang meskipun nantinya masih bisa dibayar, tetap sudah ditulis dulu, di jurnal dulu yang masuk ke resiko tidak terbayar itu berapa. Jadi tetap harus ditulis kalau di metode cadangan kerugian piutang. Oke, kita masuk aja ke contoh ya biar teman-teman lebih bisa membedakan bedanya antara metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Contoh tanggal 1 Januari 2021, PT Mitra Usaha telah menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta. Maka ditulis dulu tanggal 1 bulan 1 2021 metode cadangan ditulis beban kerugian piutang 24 juta, cadangan kerugian piutang 24 juta. Paham ya? Bisa ya diikutin? Oke, kemudian tanggal 15 April 2021 diperoleh kepastian bahwa piutang pada toko Eka Jaya tidak dapat ditagih lagi karena toko tersebut bangkrut. Maka PT Mitra Usaha ini memutuskan bahwa piutang mereka sebesar 19 juta piutang dari toko Eka Jaya ini tidak dapat ditagih lagi alias kita harus hapuskan dari daftar piutang. Maka di tanggal 15 April kalau pakai metode cadangan, maka cara menjurnalnya adalah cadangan kerugian. Kita kreditkan sebesar 19 juta. Piutangnya kita tulis, kita kreditkan di sisi kredit sebesar 19 juta. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita kurangin tuh, kita kurangin selamanya piutangnya sebesar 19 juta karena memang sudah tidak dapat ditagih. Maka nantinya nih pencatatannya seperti ini di tanggal 1 bulan 1 piutangnya masih 190 juta ya, piutang awalnya. Dari mana 190 juta nih dari soal-soal sebelumnya nih. Nah, inilah dari sini. Oke. Kemudian cadangan kerugiannya kan di awal tadi sudah ditulis tuh perkiraan sekitar 24 juta. Maka udah kita hitung, kita tuliskan piutang bersihnya berapa. Jadi 190 juta dikurangi 24 jadinya 166 juta. Paham ya? Nah, kemudian karena tadi di tanggal 15 itu ada kepastian bahwa piutang toko Eka Jayanya itu bangkrut, maka benar-benar nggak bisa ditagih lagi. Maka piutangnya kita revisi.
Enggak lagi 190 juta. Karena apa? Karena benar-benar orang ini sudah tidak punya uang lagi gitu untuk bayar. Jadi maka piutang yang kita tulis di sini 171 juta. Dari mana? 171 juta itu dihitung dari piutang awalnya tadi 190 juta dikurangin benar-benar tidak bisa ditagih itu 19 juta. Jadi 190 juta dikurangin 19 juta totalnya adalah 171 juta. Nah, di sini cadangan kerugiannya udah bukan 24 juta lagi. Karena kan tadinya di sini kan 24 juta tuh termasuk toko Eka Jaya. Sedangkan di sini tuh di tanggal 14 tuh toko Eka Jaya itu udah jelas-jelas nggak mungkin lagi bayar. Maka totalnya itu ya sudah tinggal 24 juta dikurangi 19 juta. Maka 15 juta doang yang diakuin di sini dituliskan. 15 cadangan kerugiannya. Karena itu udah jelas-jelas rugi sih yang 15 itu bukan cadangan lagi, udah jelas-jelas rugi yang 19 itu. Nah, makanya sudah dikeluarkan ke sini. Nah, kemudian total piutang bersihnya berapa? 171 dikurangi 5 juta, totalnya 166 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Beda ya antara tanggal 1 sama tanggal 15. Nah, kalau sekarang kita coba pakai metode penghapusan langsung. Kalau metode penghapusan langsung tadi clue-nya adalah hanya mencatat kalau benar-benar sudah pilot atau benar-benar sudah tidak bisa ditagih lagi. Nah, maka di tanggal 1 bulan 1 ini nggak ada cadangan-cadangan yang dicatat, maka tidak ada jurnal. Ada jurnal dicatatnya baru tanggal 15 April 2021. Karena apa? Karena di tanggal 15 April 2021 diperoleh kepastian bahwa piutang toko Eka Jaya benar-benar nggak bisa ditagih lagi karena bangkrut. Maka di sini udahlah ditulis kerugian piutang sebesar 19 juta. Ditulis 19 juta. Piutangnya dikreditkan 19 juta. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Nah, pencatatannya sekarang, pencatatannya kalau pakai metode penghapusan langsung, nih piutangnya di sini 190 juta. Ya karena nggak ada jurnal, nggak ada nothing happen. Ya udah di sini cuma nyatet begini aja doang. Nggak ada transaksi apapun. Karena nggak ada cadangan-cadangan. Oke? Berbeda dengan tadi kalau pakai metode cadangan, ya. Nah, di tanggal 15-nya bulan 4 2021, pencatatannya adalah piutangnya tadi berapa? 190 juta. Kita catat di sini. Kemudian kerugian piutang. Kerugian piutang yang benar-benar tidak bisa ditagihkan lagi ke PT Toko Eka Jaya sebesar 19 juta. Karena toko itu sudah bangkrut, maka kita tulis di sini 19 juta. Dikurangkan totalnya adalah piutang bersih. Nah, bisa dibedakan ya dengan catatannya metode cadangan. Kalau metode cadangan itu mencatatkan ulang seperti ini. Berbeda nih. Kalau di sini metode penghapusan langsung, nih langsung piutang bersihnya segini. Sedangkan kalau di metode cadangan, karena ada cadangan kerugian, maka dia nyatetnya seperti ini. Oke? Karena dia masih punya cadangan kerugian untuk perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau di sini enggak. Dia enggak nyatetin lagi yang lain-lain karena dia hanya akan mencatat kalau perusahaan yang ngutang ke kita itu benar-benar mentok nggak bisa bayar. Baru dia catat. Kalau saya ditanya, saya lebih suka pakai metode penghapusan langsung. Jadi saya hanya mencatat kalau memang benar-benar ada perusahaan yang betul-betul tidak bisa bayar utang ke saya. Tapi selama masih memungkinkan maka tidak akan saya catat. Itu. Eh, kalau teman-teman nanti punya perusahaan ataupun bekerja di perusahaan lain, pengen mencatat pakai metode cadangan boleh. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Semua itu hanya pilihan, terserah kebijakan dari perusahaannya. Mau menggunakan metode cadangan ataupun metode penghapusan langsung. Tidak ada yang terbaik, dua-duanya baik. Tinggal dipilih saja.
mana yang paling oke, paling memungkinkan bagi perusahaan. Oke? Paling begitu aja sih sementara yang bisa saya sharing. Nanti kita akan ketemu lagi di part yang kelima ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa drop saya WA ataupun email. Kemudian kita akan bahas di kelas offline kita. Oke, thank you atas perhatiannya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.